yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Puluh Utara, Bapak Radio SPD yang kami hormati, Ibu Nur Faijah sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf usaha yang berkenan hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi begitu banyak nikmat, salah satu yang nikmat iman, nikmat Islam, serta tak lupa yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Dan seyogianya kita mengucapkan rikoli alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikut setianya selalu istiqomah dan mendapatkan syafaat beliau yang akhir nanti. Amin, amin, amin. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan sekalian, adapun acara kita pada siang hari ini yaitu adalah acara dari calon guru penggerak kita yaitu Ibu Nur Faijah. Acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung saja mulai acara kita pada siang hari ini. Mari kita buka acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan bacaan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Bapak Karma Musdena untuk menjadi dirijen kita pada siang ini. Kepada Bapak silakan. Acara yaitu kata sambutan dalam lainnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Bengkulu Utara kepada Bapak Radio SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya ucapkan selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua dan bagi rekan kita yang mempunyai keyakinan lain. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya, SMP Negeri 38 Bengkulu Utara, staf tata usaha. Yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama di ruangan teknik pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat seiring salam adalah sama-sama kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita keadaan yang sesuai dengan zaman sekarang, yang dulu adalah zaman jahiliyah yang penuh dengan kekurangan. Sekarang mengalami zaman-zaman yang penuh dengan keimanan dan keislaman seperti yang sama-sama kita rasakan saat ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sekali ya bahwa pada hari ini ya kita bersama-sama bisa mengikuti tujuan kita, yaitu acara diseminasi budaya positif, yang mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bersama terutama adalah Ibu Nur Faijah yang sebagai CGP ya, yang angkatan ke-11, yang mana diawali dulu oleh Bapak Pepen ya, yang angkatan 5 kalau nggak salah ya Pepen. Itu rombongan Pak Pepen adalah satu-satunya dari Korwil 3 yang mengikuti Batik Lau, Lais, Air Padang. Itu baru satu orang waktu itu. Alhamdulillah Leo ini dapat tugas dari Dinas Pendidikan ke SMP 9, sehingga ada diwariskan ya kepada Ibu Nur Faijah. Mudah-mudahan nantinya yang lain bisa menyusul ya, karena seperti yang ada minat ya, seperti Bu Fatma itu kemarin memang belum cukup umur katanya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bersama ini bisa membawa positif bagi guru-guru kita semuanya yang warga besar SMP Negeri 38, maupun berefek baik kepada anak-anak didik kita semuanya, pada siswa-siswi SMP Negeri 38 Bengkulu Utara. Ini yang kita harapkan ya. Jadi memang sekarang ini sebagai tuntutan dari dunia pendidikan bahwa guru-gurunya yang mungkin memenuhi syarat harus ya, memang diharapkan dianjurkan betul untuk mengikuti, yaitu istilahnya CGP atau calon guru penggerak. Ini sudah merupakan contoh bagi kita semua. SMP 38 ada satu orang, nanti mudah-mudahan untuk berikutnya ada lagi, yang entah apa nanti yang terjadi esok harinya. Sebagai guru penggerak itu bagaimana ya, kita jalani aja apa yang ada sekarang. Memang betul kata Pak Ben dulu ya, kalau sekarang situasinya guru harus ikuti guru penggerak ya, kita ikuti. Suatu saat ada istilahnya pergantian atau istilahnya sistem lain ya, kita ikuti saja. Yang penting kita apa yang menjadi program pemerintah ya kita ikuti sebagaimana mestinya. Yang penting tidak keluar dari relnya. Yang mudah-mudahan bisa kita laksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi setelah kita. Ya mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya sampai selesai akan berbuah baik juga, nantinya berefek bagi anak-anak atau guru kita semua menuju pembelajaran yang diharapkan oleh pemerintah. Dan kita menghadapi kurikulum merdeka, mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik sesuai dengan kemampuan yang ada di SMP Negeri 38 Bengkulu Utara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat. Demikian aja. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adia yang telah menyampaikan kesambutannya. Selanjutnya yaitu acara inti kita pada siang hari ini, yaitu penyampaian atau penyampaian dari calon guru penggerak kita Ibu Nur Faijah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Bengkulu Utara, Bapak SPD yang saya hormati, Bapak Ibu rekan-rekan guru di SMP Negeri 38 Bengkulu Utara yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur tak henti-hentinya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruangan ini dalam
dan tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya selamat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menuntun kita, yang kita nantikan saatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktunya memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas dari saya ya, calon guru penggerak angkatan 11. Kita sama-sama sharing aja ya Bapak Ibu. Saya tidak akan istilahnya menggurui, tidak. Kita saling sharing aja. Nanti saya akan memaparkan itu diseminasi budaya positif. Berlama-lama kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Apa itu budaya positif? Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi apa itu budaya positif, di depan ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Gimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Baik, berikutnya, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Baik, kita lanjutkan. Nanti setelah kita selesai pembahasan, nanti kita akan tahu apakah pemberian hukuman, kemudian pemberian hadiah itu kita setuju atau tidak. Ya Bapak Ibu ya. Nah, apa itu budaya positif? Nah, sekarang kita yang ada adalah kita harus berpikir positif ya. Nah, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tentunya nilai-nilai yang akan kita terapkan di sekolah itu nilai yang positif atau nilai yang negatif. Nilai yang positif. Nah, contohnya apa Ibu Bapak untuk nilai yang positif? Memberi salam, senyum, sapa, cium tangan. Apalagi Bapak Ibu? Sekolah program infak sedekah. Apalagi? Sedekah. Sholat, pembiasaan sholat duha, kebersihan, ya itu merupakan nilai-nilai positif yang akan kita tanamkan di sekolah dengan harapan nilai-nilai tersebut akan terus tertanam pada diri kita juga pada diri peserta didik. Di sini konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, berikutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Dari keenam konsep inti untuk menciptakan budaya positif, ada yang masih asing nggak? Ya, segitiga restitusi ya, ini sepertinya masih asing pada diri kita. Sebenarnya Bapak Ibu tuh sudah melakukan dari 3 tahapan segitiga itu, ada salah satu yang sudah dilakukan, tapi kita belum tahu itu namanya. Kalau itu adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang kita cobalah buka. Nah, Bapak Ibu sekarang mempraktekkan ini. Bapak Ibu, satu tangannya digenggam, ya, sebuah digenggam. Bapak Ibu membayangkan kalau di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga.
udah ibaratnya disogok, dimarah, dikritik masih juga Bapak Ibu mempertahankan genggaman tangannya. Mungkin tidak suatu saat Bapak Ibu membuka genggaman tangan itu. Mungkin. Nah, siapa yang mengontrol kita membuka tangan itu? Kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Begitu pula dengan budaya positif. Jadi sesuatu yang bernilai positif itu akan dimulai dari dalam diri kita sendiri. Gitu ya, Bapak Ibu. Next. Nah, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apakah murid itu dikontrol oleh guru? Betul. Bapak Ibu? Pada suatu kesempatan, iya. Iya, kadang-kadang ada waktunya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada nggak murid kita yang sudah tahu ada aturannya baju tidak boleh dikeluarkan, tetapi kenyataannya masih ada beberapa siswa yang bajunya dikeluarkan. Nah, itu karena dia sendiri atau karena orang lain? Ya, karena dari dirinya sendiri. Artinya murid guru itu tidak bisa mengontrol murid. Iya, misalnya juga seperti ketika ada PR, kita memberi PR, tetapi ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan. Kenapa dia tidak mengerjakan? Karena memang dari dalam diri siswa itu sendiri, gitu ya. Berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya tidak? Sebenarnya seharusnya itu tidak boleh, ya. Jadi kita walaupun kita kalau di kenyataannya kita sebagai orang dewasa kita selalu memaksa dengan yang di bawah usia kita, itu sebenarnya tidak boleh. Baik, next. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada teori pendekatan kontrol yang tadi ya. Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Untuk stimulusnya, realitasnya atau kebutuhannya kita semua sama. Untuk teori kontrolnya bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, untuk stimulusnya, semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Untuk teori kontrol. Dan selanjutnya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kita mengubah supaya orang itu memiliki pandangan sama dengan kita? Kadang bisa, kadang tidak. Tidak bisa ya. Nah, di sini untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk stimulus responnya, biasanya seperti itu ya, Bapak Ibu. Ketika anak kita melakukan suatu perilaku buruk, kita pasti akan mengatakan dia itu jelek, dia itu salah, seperti itu. Nah, untuk teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika anak berbuat salah, pasti dia memiliki tujuannya. Ketika anak melakukan benar juga ada tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Gimana Bapak, Ibu? Saya rasa tidak. Tidak ya. Nah, untuk teori kontrolnya, siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita. Iya, hanya diri kita sendiri. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Jangan ya. Nah, untuk teori kontrolnya, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah dibujuk. Sudah dibujuk kan gagal, jadi kita paksa. Tadi itu Ya. kan
seperti yang tadi ya, ketika Bapak memegang tangan, ada kawannya memaksa untuk membuka. Cinta ditolak, hukum bertindak. Jangan kan? Ya. Nah, untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, untuk teori kontrolnya, model berpikirnya menang, jadi tidak ada yang kalah. Seperti itu ya. Next. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Yaitu pengertian dari disiplin positif. Next. Nah, untuk nilai-nilai kebijakan universal yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama apa? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beramal mulia, berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan berkritis. Pendidikan dan kebajikan universal itu semuanya sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Semuanya ada di situ, disiplin di situ ada, kejujurannya ada, tanggung jawabnya juga ada, kasih sayang, saling menghormati, semuanya ada di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang kedua, yang pertama tadi ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, bunga 1, bunga 2, dan bunga ketiga. Kalau Bapak Ibu pilih bunga nomor berapa? Dari ketidaknyamanan atau hukuman. Boleh Bapak untuk memberikan alasannya kenapa milih nomor 1? Alasannya karena menghindari ketidaknyamanan itu tidak nyaman itu tidak asik Bu. Ya, jadi kalau nyaman tuh bikin asik Bu. Jadi kalau udah nyaman biasanya iya itu sih Bu, dan tidak suka dihukum Bu, sukanya menghukum. Kasih Bu hukum. Baik, terima kasih untuk yang memilih nomor 1. Kemudian yang nomor 2 mendapat imbalan. Yang memilih nomor 2 mendapat imbalan Bu, itu hobi saya, kalau apa-apa harus dapat imbalan atau penghargaan. Semangat Bu ya. 3, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Terima kasih. Saya memang memilih yang bunga nomor 3. Alasannya adalah yang pertama, saya awali dari yang bunga nomor 1 tadi. Kalau konteksnya itu untuk suatu kesempatan yang sifatnya mencari atau dalam hal kompetisi, mungkin iya. Ya, jadi kita cenderung mencari yang aman-aman saja. Kemudian mendapatkan imbalan. Kalau mendapatkan imbalan ini saya kira sangat manusiawi sekali. Siapapun setiap aktivitasnya pasti mengharapkan imbalan. Nah, tentu korelasinya untuk yang ketiga, inilah yang sesungguhnya sebenarnya yang menjadi tugas kita, terutama kita sebagai guru terhadap nanti siswa yang kita hadapi. Karena memang endingnya adalah menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kalau kita tujuan kita itu untuk menjadikan anak itu adalah sebagai
objek dalam pandangan secara objektif, maka tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Karena saya kira seorang guru itu sesuai dengan kata bijak, guru digugu dan ditiru. Saya contohkan suatu hal yang kecil di rumah tangga kita saja. Kalau kita menyuruh anak kita menyapu, cobalah kita yang duluan nyapu. Jadi ketika itu kita laksanakan, maka apapun yang kita inginkan terhadap anak itu sangat mudah sekali. Tapi ketika kita hanya perintah saja, tapi kita tidak melakukan, jangan pernah berharap itu akan bisa tercapai. Saya kira itu sangat relevan sekali dengan bagaimana situasi yang kita hadapi di sekolah sebagai seorang guru yang tentu cita-citanya menginginkan anak-anak kita itu sesungguhnya lebih hebat daripada kita nanti. Meskipun ada egosentris yang tumbuh di dalam diri kita masing-masing, itu nanti ya tergantung kepada pribadi masing-masing. Saya kira pandangan saya itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Kalau yang pertama dan kedua, yaitu manusiawi ya, kita sering supaya kita nyaman atau tidak mendapat hukuman, kita pasti akan menghindarinya. Misalnya seperti anak yang terlambat, tidak piket, biasanya kita ngasih hukuman. Nah, supaya dia tidak mendapat hukuman, tapi datangnya akan lebih pagi. Nah, untuk yang nomor 1 dan nomor 2, ini faktornya eksternal atau faktor internal? Nomor 1 dan nomor 2. Internal kan? Faktor eksternal atau internal? Eksternal. Iya, ini merupakan faktor eksternal. Sementara yang nomor 3, menarik diri dan menjadi orang yang mereka inginkan, ini adalah faktor internal. Mereka datang dari diri mereka sendiri. Supaya apa? Oh, saya besok datang pagi, dia tidak lagi mengharapkan untuk dapat hukuman, atau tidak, misalnya ketika dia berprestasi, dia tidak lagi mengharapkan suatu penghargaan atau imbalan. Dia menghargai dirinya sendiri. Itu ya, Ibu. Nah, ini sudah ada rangkumannya untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal, ada identitas yang sukses. Saya kelihatan nggak dari belakang Bapak Ibu? Gedean dikit atau Kalau ini kita ambil salah satunya saja ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Iya tidak? Kalau hukuman menyakitkan tidak? Menyakitkan. Dampaknya bagaimana? sakit? Dampaknya sakit. Bisa nggak menimbulkan dendam pada diri anak? Betul, bisa. Bisa. Di jangka yang panjang bisa menimbulkan rasa dendam. Nah, kemudian untuk konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Baik, misalnya seperti ini. Ketika kita mencuri buku kawan, konsekuensinya apa? Kita harus menggantinya, begitu kan? Atau misalnya kita menumpahkan air, konsekuensinya kita harus membersihkan, seperti itu. Nah, untuk restitusi ini adalah merupakan suatu pilihan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita beri pilihan dia bagaimana dia mau memperbaiki kesalahannya atau tidak memperbaiki kesalahannya. Nah, seperti itu untuk secara garis besarnya. Jadi antara hukuman, konsekuensi sama restitusi itu baik yang mana Bapak Ibu? Saya kira restitusi. Restitusi ya, pilihan. Ya, baik. Nanti bisa saya sharekan ya untuk rangkumannya ini ya. Next Pak. Nah, berdasarkan bagian di atas, ini adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana,
kuat. Jadi ketika ada anak yang salah, nah kita carikan solusinya bersama-sama. Kita kita sama-sama memperbaiki kesalahan supaya mereka bisa menyadari kesalahannya dan bisa memperbaikinya. Begitu ya Bapak Ibu. Next. Beberapa pernyataan dia termasuk konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman juga. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Apa? Dia merusak pensil kawannya, disuruh membersihkan WC. Hukuman ya. Kemudian yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman juga. Ya, dia lari terlambat di saat pelajaran PJOK. Kali lagi kayak kenyataan. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini termasuk konsekuensi karena masih ada kaitannya antara lari dengan pelajaran PJOK. Sudah bisa ya kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan atau imbalan. Nah, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang tidak efektif, penghargaan berusaha hubungan. Nah, kita jawab satu-satu dulu ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berpengaruh tidak penghargaan itu di jangka pendek sama jangka panjang. Apakah kalau misalnya kita membuat suatu perlombaan ya, nah kita buktikan untuk juara 1, 2 itu kita selalu kasih penghargaan atau kasih hadiah. Ketika kita mengadakan lomba tidak ada hadiahnya, apakah anak kita mau? Tidak mau. Nah itu berpengaruh ya. Nah kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Iya tidak. Penghargaan itu tidak efektif. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju saya. Setuju. Nanti akan selalu mengharap dan mengharap seperti itu mengharapkan iya. Berikutnya penghargaan merusak hubungan. Ya, merusak hubungan. Ya kan? Misalnya seperti ini, si A ketika dia berhasil dikasihnya penghargaan, si B ketika tidak berhasil tidak, karena dia nggak mau lagi lah, nggak ada ini kok dikasih, ada seperti itu ya. Berikutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Ketepatan. Misalnya kita memberi suatu tugas sama anak, ketika nanti yang selesai pertama kali ibu kasih hadiah pensil misalnya seperti itu kan. Nah yang terselesainya belakangan tidak dikasih hadiah. Berikutnya lagi ketika kita tidak memberi hadiah pun sama ya, seperti akan terjadi pada siswa. Kemudian penghargaan mengurangi kualitas. Iya pasti ya, ketika akan semangat ketika ada penghargaannya seperti itu. Dan berikutnya penghargaan mematikan kreativitas. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Dan terakhir penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Ya, dia menghukum motivasi dari dalam diri. Karena penghargaan tadi itu faktor dari luar.
eksternal ya. Next Pak. Nah sekarang kita masuk yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau menurut saya Bu, keyakinan kelas itu hasil dari pemikiran bersama, sedangkan peraturan kelas itu hasil dari pemikiran satu orang saja. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas. Begitu Bu jawaban saya. Tepuk tangan untuk gue ini. Terus bukan peraturan. Ya kalau keyakinan itu kan keyakinan itu kesepakatan yang dilakukan bersama dengan siswa. Sementara peraturan itu dilakukan oleh satu orang. Kalau di kelas berarti dia guru atau wali kelas. Next Pak. Nah di sini ada dua pernyataan, dia termasuk keyakinan atau peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda motor? Itu peraturan keyakinan. Dua-duanya. Iya. Dua-duanya, keyakinan dan peraturan. Keyakinan dan peraturan. Dan ketika peraturan itu pada saat apa Bapak? Kalau peraturan itu ya pada saat kita melihat merujuk kepada undang-undang lalu lintas. Ya. Kalau keyakinan bahwa kita yakin dengan menggunakan helm sedikit mengurangi ataupun meminimalisir efek fatal daripada sebuah kecelakaan. Iya, betul sekali ya. Jadi merupakan peraturan dan keyakinan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu peraturan keyakinan. Awalnya peraturan ya, ketika dulu ada COVID kan, itu bukan peraturan kemana-mana harus menggunakan masker dan mencuci tangan. Kalau sekarang menjadi keyakinan. Kalau kita tidak mencuci tangan, nanti akan ada kuman dan seperti itu. Nah ini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Yang kedua, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Ini perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Nah ini ya untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Saya rasa Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Sudah ya? Sudah. Sesuai dengan prosedurnya tidak Bapak Ibu? Sudah sesuai dengan prosedurnya? Yang pertama kita menyuruh siswa untuk mencurahkan semua ide tentang peraturan yang akan disepakati. Sudah belum? Jadi kita mencatat semua masukan dari siswa-siswa. Mengganti kalimat negatif menjadi positif. Misalnya dilarang terlambat ke sekolah, itu masih kalimat negatif ya. Untuk kalimat positifnya bagaimana? Datang ke sekolah, Ya, misalnya ya, kata ini beberapa menit sebelum jam pelajaran dimulai. Ya, ini mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian kita tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Jadi dikelompokkan, misalnya kan kalau dalam satu kelas itu pasti ada beberapa anak yang menuliskan tentang kebersihan gitu ya, tentang kerapian, seperti itu kita kelompokkan. Kemudian ditinjau ulang lagi keyakinan kelasnya itu tersusun dari 3 sampai 7 keyakinan. Setelah itu meninjau dan
keempat ya. 5 posisi kontrol seorang guru. Ada nabi yang mana? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Saya akan membagikan kertas. Nanti silakan semua ibu tulis posisi yang mana sebagai bapak ibu. Silakan ditulis di sini. Nanti nggak usah dikumpulkan, nggak apa-apa, dipegang aja. Jam. Yang mana juga merasa biasanya? Oh, Silakan bapak ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Silakan dipilih yang mana yang sesuai dengan pilihan bapak ibu ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Tidak usah dikumpul, dipegang saja. Nanti berkelanjutan pertanyaannya lagi. Atau refleksi diri sendiri. Kemana aja? Refleksi diri sendiri ya. Sementara ya sekarang ini posisinya di mana? Ya? Ikutin kata hatimu. nah betul. Lebih dari satu boleh? Boleh. Tadi cuma satu. Refleksi diri. Penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, ya, pemantau dan manajer. Ya jujur. Jujur, Jadi, merasa sendiri. sebagai Membuat rasa bersalah. refleksi posisi kita sekarang di posisi yang mana seperti itu. Bapak Ibu, simpan dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Next Pak. Pengalamannya tuh ya. Nah, kita lihat videonya ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk melihat videonya. Ini yang penghukum ya. Ya, ini sebagai penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh. Apa coba? Pengisi suaranya ini dulu Pak. Kapan sih kamu tidak terlambat? Sutradaranya siapa? Malas sekali kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dipantas Ibu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Kali ini 5 kali. pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah posisi sebagai penghukum. Ya. Bagaimana dampak terhadap anak yang ditimbulkan ketika kita posisinya sebagai penghukum? Bisa denda, bisa berubah. Iya, Ya. Bisa Bisa kajian. bisa menimbulkan rasa dendam ya. Bisa juga. Baik, untuk selanjutnya posisi pembuat rasa bersalah. Kajian. Cek apa Ibu? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Kayak begini. Sampai tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf, ini Pak ini. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali.
Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi merasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Dengan menggunakan kalimat apa tadi? Kamu suka ya kalau ibu ditegur? Bapak kepala sekolah. Nah ini kan membuat anak itu merasa semakin bersalah. Berikutnya posisi teman. Hebat teman. Tawar juga. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi sebagai teman. Dengan kalimat apa tadi Bapak Ibu? Demi ibu. Iya demi ibu. Naren, gitu kan? Itu merupakan kalimat sebagai posisi teman. Kita lanjutkan sebagai pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Apanya Pak? Videonya boleh, nanti dikirim. Untuk pemantau, ya yang tadi sekarang kita lanjutkan yang terakhir posisi sebagai manajer. Ibu, maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
Ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas. Ayo, terima kasih. Berarti dia dulu pernah menjadi mampu. Nah, itu ya Bapak Ibu tayangan dari 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, sudah melihat video tadi, bagaimana dengan kertas yang ditulis tadi? Mau dirubah atau tidak? Tidak, saya tidak berubah. Atau tetap dengan pilihan yang pertama? Dirubah, Bu. Dirubah. Kalau Sudah? Kalau semua apa mungkin, Bu? Semua mungkin tidak dari kelimanya. Mau semuanya. Saya mau semuanya, Bu. Kalau yang ini mau semuanya saya mau semuanya. Tapi kan ini ada momennya, ada saat-saatnya kan Pak. Ya. Nah jadi dari video tadi dapat disimpulkan. Nah seperti ini ya. Untuk posisi penghukum ini bisa menghadir, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Ya, hukumannya berupa hukum fisik atau verbal. Dampak yang ditimbulkan, anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Itu kalau ya sebagai pelaku. Untuk yang pembuat merasa bersalah, ini suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Suaranya lembut tapi nyokit gitu loh kalau kita bilang ya. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan seolah-olah guru itu menderita dengan yang dilakukan oleh siswa. Dampak yang ditimbulkan membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Untuk sebagai teman, posisi sebagai teman, ini guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya, murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri. Ya kan, Bapak Ibu? Nah, untuk berikutnya posisi pemantau. Ini nada bicara dan ekspresi datar, identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dia tetap mengawasi. Kemudian dampaknya, siswa akan menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Tidak sepenuhnya siswa itu mandiri. Itu dampak bagi siswa. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer, ini suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membuat siswa memecahkan masalah. Dampaknya, murid menjadi percaya diri dan bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, jadi kalau dari kelima posisi kontrol seorang guru, mana yang paling baik, Bapak Ibu? Posisi sebagai manajer. Bagaimana dengan pilihannya tadi? Ya, untuk kedepannya kita sama-sama belajar menjadi posisi seorang manajer. Sama, kita sekarang tuh masih ada di posisi penghukum, di posisi pembuat merasa bersalah, ada juga posisi sebagai teman. Nah, untuk kedepannya kita sama-sama membuat posisi kita sebagai manajer. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Pak kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Apakah hanya orang dewasa saja yang memiliki kebutuhan dasar? Apakah hanya orang dewasa saja? Tidak, anak-anak pun sudah memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu seperti apa, Bapak Ibu?
Ya, sandang, pangan, dan papan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya seorang anak yang ingin diberi kasih sayang itu seperti apa? Ya cari-cari. Iya, cari-cari perhatian. Anaknya sering baper seperti itu ya. Nah, kemudian kalau penguasaan seperti apa? Dia selalu ingin menjadi yang terdepan. Ya, ingin menjadi yang terdepan, ingin selalu menjadi penguasa. Nah, kalau kebebasan yang seperti apa? Kebebasan. Misalnya bosan belajar di dalam ruang kelas, kita diajak ke luar karena dia ingin merasa bebas. Berikutnya tadi ada kesenangan. Tentunya semua ya, tidak cuma anak-anak, kita juga pasti akan ingin merasa Senang-senang. senang. Kembali ke urai kayak gini. Senang. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini termasuk kebutuhan yang mana? Kebutuhan tadi ada, nah itu pertanyaan ibu, kasih sayang. Kebebasan. Apa senang? Yang mana Bapak Ibu? Ya, kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran. Ada kata senang ya. Ini merupakan kebutuhan kesenangan. Berikutnya, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah ini yang jadi masalah. Ya, kebutuhan kasih sayang. Berikutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan yang mana ini Bapak Ibu? Tapi Aku hebat kan? kayaknya SMP udah mulai nggak gimana nih? Masa? Yang mana? Iya, penguasaan. Dan kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini kebutuhan kebebasan, ya. Terakhir, segitiga restitusi. Yang tadi kita masih merasa asing, yang sebenarnya sudah pernah kita lakukan. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini biasanya menggunakan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, langkah kedua itu adalah validasi kebutuhan. Nah, di sini pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ini validasi kebutuhan itu kita menyatakan kenapa seseorang itu melakukan suatu kesalahan, ya. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tanya kesalahannya apa, mengapa dia berbuat salah, kita tanyakan dengan kesalahan itu bisa nggak diperbaiki. Nah, ini menanyakan keyakinan. Di sini adalah memuat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu untuk yang langkah ketiganya, menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih lebih jelaskan lagi, di sini ada video juga tentang segitiga restitusi. Iya, sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ngompor-ngomporin orang. Kemudian ada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus cuma kayak Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja.
Udah gemes pada gua, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan bersama. Kamu memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Terus mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sekarang, Ya, saya bisa berarti menjadi sendiri. Saya bisa jadi bersama. Mau apa selanjutnya? kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya menjadi orang dan praktis. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga sudah tambah dan begini. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu tadi Bapak Ibu tayangan tentang segitiga restitusi. Jadi yang pertama, langkah pertama itu menstabilkan identitas. Kita bertanya, benarkah melakukan hal seperti itu? Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kenapa? Alasannya apa? Kita bisa melakukan suatu kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, siapa yang mencari solusi? Yang memberikan solusi siapa? Apa guru atau murid itu sendiri? Murid itu sendiri. Yang murid itu sendiri. Nah, selanjutnya, thank you. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagi kita semua untuk kepentingan sekolah kita mewujudkan sekolah yang lebih baik, bisa tercapainya visi sekolah kita. Baik, saya kembalikan ke pembawa acara. Kalau ada pertanyaan. Acara inti kita sudah terlaksana. Acaranya yaitu sesi tanya jawab. Apabila kepada rekan-rekan PU semua ada yang ingin bertanya atau memberi masukan atau tanggapan, kami persilakan. Silakan Ibu Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Ibu, selalu Ibu, semoga lancar. Dari materi yang Ibu sampaikan, banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil dan insya Allah bisa kita terapkan. Pertanyaan saya adalah, ketika kita sebagai seorang guru sudah mengetahui idealnya seorang guru itu seperti apa, hal baik seorang guru itu seperti apa, tapi masih banyak sekali dari saya, kita semua yang tidak menerapkan keidealan tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memulai dan menularkan hal-hal positif tersebut agar tujuan dari sekolah itu tercapai. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang tanya? Sudah dipaparkan oleh guru tadi, sesungguhnya kita sebagai guru sudah berada di dalam itu semua, sudah melakukan itu semua. Tapi untuk memulainya saya kira tidak ada kata lain, ya tentu kita kembali kepada bagaimana seorang guru itu tentunya bukan hanya sebagai
subjek tapi juga lebih pada objek. Jadi dari tadi kita juga tidak pernah berbicara tentang bagaimana kita sebagai sebuah tim. Tadi kita berbicara dari guru ke siswa, itu saja sebenarnya yang kurang. Nah, ketika itu semua sudah ini maka terjawab. Ya, kita mulainya pertama dari pribadi, ya, interaksi, artinya kita mulai dari diri kita masing-masing. Nah, kemudian jangan lupa kita bekerja itu atas rel sebuah tim. Artinya kalau kereta api, kalau relnya sudah satu dia lepas ininya, lantainya, maka jalannya kereta apinya pasti tidak mulus. Nah, itulah mungkin kita bicara bagaimana kekompakan itu perlu dibangun ketika kita berada di sebuah lembaga, katakanlah ini sekolah SMP 38. Nah, itu lupa kita bicarakan itu tadi. Nah, artinya apa? Ketika guru A menerapkan atau melaksanakan suatu aturan kepada anak atau memberikan hukuman segala macam, ketika guru yang lain mungkin tidak respon atau cuek-cuek saja, saya kira tujuan yang ingin kita capai tadi tidak akan pernah tercapai. Itu sudah pasti. Nah, oleh karena itu lagi-lagi mari untuk mencapai itu kita mulai dari diri kita masing-masing sebagai guru, kemudian kita bekerja ini atas tim. Jadi ketika kita berbicara satu, artinya satu dengan yang lain paling tidak memberikan support ataupun memberikan dukungan moral atas apa yang kita perbuat kepada, katakanlah sekarang kita langsung saja objeknya siswa. Jadi sehingga nanti akan apa yang kita inginkan itu langsung kita tuju untuk mendapatkan anak nanti yang memang benar-benar taat aturan sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi. Nah, kemudian ingin saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Wana dan Ibu Fatma. Memang ya, kalau kita perhatikan dari beberapa posisi seorang guru, memang idealnya itu adalah posisi sebagai manajer, itu idealnya. Tetapi kita adalah manusiawi juga ketika kita bertindak sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, itu juga adalah manusiawi. Nah, untuk mulai dari mana proses disiplin positif ini, ya tentunya pertama itu dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita tidak bisa berdiri sendiri, kita bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan yang lain. Semua yang terhimpun dalam warga sekolah itu sama-sama kita bekerja sama untuk melaksanakan hal tersebut. Kalaupun kita mau sendiri, ya tentu iya, seperti yang disampaikan sama Pak Wan tadi, tidak akan mungkin berjalan kalau tidak yang lainnya saling mendukung. Itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Pas? Alhamdulillah. Baik Ibu sekalian, selanjutnya ini adalah tanggapan dari Bapak Beben dalam acara kita hari ini kepada Bapak Beben. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada Ibu Mas Faida untuk mendapatkan diseminasinya terkait dengan budaya positif dan apa hal-hal yang memang perlu dibangun di SMP Negeri 38. Hanya sedikit yang perlu saya sampaikan, kalau berbicara tentang disiplin positif Bapak Ibu, SMP Negeri 38 itu sudah selama ini sudah berjalan disiplin positif, hanya mungkin kita perlu peningkatan. Jadi kalau disiplin positifnya udah banyak sekali, bagi-bagi anak-anak sudah memberdayakan gotong royong, kebersihan gitu ya. Memang disiplin positif ini cakupannya luas sekali Bapak Ibu, karena setiap sekolah itu mempunyai atmosfernya berbeda-beda. Maka mohon maaf ketika sekolah kita di lingkungan yang seperti ini dibandingkan dengan di sekolah saya di SMP 9, itu kalau mau kita kasih skor pasti ada perbedaan gitu ya. Sehingga kenapa budaya positif ini digalakkan? Karena mereka tidak tahu bahwa SMP 38 itu budaya positifnya sudah bagus gitu ya.
Tetapi memang banyak hal yang perlu ditingkatkan, dikatakan oleh Pak Wana tadi. Kita dibutuhkan suatu kolaborasi kerjasama. Jangan sampai nanti kalau yang selalu kita gemur-gemurkan itu usaha disiplin, nanti yang negurnya cuma guru-guru tertentu, giliran guru yang lain dia diabaikan, maka ini juga tidak akan efektif. Artinya efektif atau tidaknya itu harus menjadi sebuah keyakinan sekolah bersama. Nah, Bapak Ibu kemarin di kesempatan PI yang kemarin, Bapak Ibu sudah dibersamai oleh PP-nya untuk membuat visi perubahan sekolah. Nah, mulai dari visi prakarsa perubahan itulah sebenarnya duduknya dari Bapak Ibu untuk membuat sekolah ideal seperti apa yang mau kita tingkatkan. Dan ini bisa kita lanjutkan di komunitas belajarnya. Nah, sekarang Bapak Ibu komunitas belajar itu menjadi sebuah keharusan. Apapun yang perlu dibahas, terbaik yang terkait dengan disiplin positif, aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan yang telah kita buat bersama, itu jangan hanya sekedar di atas kertas. Bagaimana ini menjadi sebuah refleksi bersama dan evaluasi. Selagi masih ada yang semakin banyak yang masih, mohon maaf misalnya masih melehe, maka presentasinya juga akan semakin besar untuk ketidakidealan yang kita inginkan tadi. Jadi intinya memang bagaimana kita bekerja sama dengan baik, tetapi sekali lagi SMP Negeri 38 itu sudah banyak modal dari budaya positif yang tinggal bagaimana kita meningkatkannya. Sekali lagi ayo kita bersama-sama menerapkan, dibagikan tadi umur yang diseminasinya tadi. Bapak Ibu juga sudah melakukan refleksi posisi kontrolnya di mana gitu saat ini, ya, apakah menghukum, ya, apakah sebagai teman, membuat bersalah dan sebagainya, atau manajer. Benar apa yang disampaikan juga oleh Pak Wana, kadang-kadang kita dibutuhkan di posisi yang mana, gitu ya. Tetapi posisi ideal yang sebenarnya adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai manajer itu membuat anak-anak itu sadar bagaimana dia menemukan solusi sendiri, bagaimana dia kembali ke kelompoknya dan memahami bahwa dia sudah melanggar keyakinan-keyakinan yang sudah sepatutnya. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak atas tanggapannya. Kepada Bapak Ibu yang lain, apakah ada tanggapan? Tidak ada. Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah di penghujung akhir acara kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Acara yang terakhir yaitu penutup, namun sebelum menutup acara ini saya pribadi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sinarku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta,